karena suka bikin konten-konten podcast kayak gitu, kebetulan ngeliat tuh di Instagramnya Kang Zain Permana. Tapi memang dari sebelumnya sering ikutan lomba seperti khutbah, pidato, ceramah, dan sebagainya. Untuk murotal sendiri, mengaji itu adalah hobi saya, pertama itu. Kedua, karena saya punya kemampuan, salah satunya di murotal. Nah, itu dua guru saya itu mengajari saya tentang makhorijul hurufnya gimana. Jadi saya itu dulu cuma niru-niru aja, Kak. Niru-niru syekh-syekh di luar. Cuman untuk makhorijul huruf sama tajwidnya itu masih salah-salah. Jadi kayak PMDT Darut Tauhid. Katanya, muda tanpa karya lebih menyakitkan daripada muda tanpa cinta. Bagi saya secara pribadi, yang pada waktu itu masih sibuk dengan cinta-cinta yang nggak pasti, kayak gitu ya, akhirnya melupakan cinta yang sejati dari Allah Subhanahu Wa Taala, merasa tertampar gitu. Tahu dan lebih paham bahwa sebenarnya ajaran agama itu nggak sekolot itu gitu. Ajaran agama itu bisa relevan buat tempat amal jariah saya. Jadi kalau misal biar murotal saya itu bisa didengarkan. Karena murotal itu kan ada beberapa lagu. Nah, salah satunya itu ada lagu Hawan, Bayati, Hijaz, dan sebagainya. Dan itu juga menambah untuk keindahan Al-Quran itu sendiri. Lah mulai ada tekanan untuk iya gue harus serius gitu ngerjain kontennya gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uma, perkenalkan. Jadi nama saya Rangga Satria Dinata. Nama saya Asep Ahid. Nama saya Mas Ria, asal dari Bandung, salah satu peserta Murotal Kombat. Saya Adi Amar Hekalusin, salah satu finalis Murotal Kombat Syiar Digital Indonesia 2021, asal dari Gresik. Saya peserta Syiar Digital Indonesia, asalnya dari Bandung. Merupakan salah satu peserta Syiar Digital Indonesia, asal dari kota Bandung. Jadi sebenarnya ini semua dilakukan pada saat pandemi ya. Jadi karena emang pandemi nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain, nggak jelas juga gitu kan. Iseng-iseng aja awalnya buat podcast bareng sama teman. Awalnya sih podcastnya bertemakan tentang cerita sehari-hari aja gitu, nggak yang menjurus ke Islam gitu. Nah, karena suka bikin konten-konten podcast kayak gitu, kebetulan ngeliat tuh di Instagramnya Kang Zain Permana, ternyata ada lomba Syiar Digital Indonesia. Nah, ternyata awalnya sih coba-coba aja gitu kan. Tapi pada akhirnya nggak nyangka juga sebenarnya bisa masuk sampai 10 besar kayak gini. Cuman pada saat udah masuk ke 50 besar, mulai pressure lah, mulai ada tekanan untuk iya gue harus serius gitu ngerjain kontennya. Ya, gerak di dunia podcast itu sejak 2019 kali ya. Tapi memang dari sebelumnya sering ikutan lomba seperti khutbah, pidato, ceramah, dan sebagainya. Itu pun juga sampai saat ini ya sering juga ngisi-ngisi seminar gitu ya, tentang di kampus-kampus ataupun juga di sekolah-sekolah kayak gitu. Sehingga ketika menemukan info terkait lomba Syiar Digital Indonesia, oh ini menarik nih, harapannya bisa menjadi salah satu ladang amal, kontribusi. Dulu memang di awal kayak gitu ya, ketika mulai ngedit kayak gitu ya, kemudian take audio dan sebagainya, itu terasa perjuangannya. Sampai nanya-nanya teman gitu ya, gimana buat bikin visualisasi dari audionya kayak gitu dan sebagainya. Tapi dari sana akhirnya belajar, pun juga menarik. Jadi dari dulu mah awal-awal dari footage kayak gitu ya, kemudian kita isi audionya dan seterusnya. Nah dari sana, kemudian dari 2019 punya akun podcast sendiri kayak gitu ya, hingga sampai sekarang. Dan alhamdulillah ketika ada di UMA gitu ya, di program Syiar Digital Indonesia, ini merupakan salah satu kesempatan yang harapannya bisa menyebarluaskan untuk lebih jangkauannya terjangkau lebih luas. Ya, pertama belajar menjadi qari'ah itu sejak SMP. Ketertarikan saya jadi qari'ah itu karena Al-Quran sendiri itu merupakan kalamullah yang sangat indah. Nah, salah satunya juga Al-Quran harus dilantunkan dengan indah gitu. Karena murotal itu kan ada beberapa lagu. Nah, salah satunya itu ada lagu Hawan, Bayati, Hijaz, dan sebagainya. Dan itu juga menambah untuk keindahan Al-Quran itu sendiri. Background saya sehari-hari itu saya mengisi konten biasanya di YouTube, di Instagram mengisi video-video murotal, dan juga keseharian saya biasanya menjadi imam, sehari-hari menjadi imam sholat maghrib dan isya atau jumatan juga. Jadi setiap hari keseharian saya itu imami gitu Kak. Kalau sejak saya membuat konten murotal itu, saya kan sekarang kelas 3 SMA ya Kak. Nah saya buatnya itu mulai dari kelas 1 SMA. Jadi saya mulai
awal-awal buat video murotal, konten-konten murotal itu dari 1 SMA. Jadi udah sekitar total 3 tahun ini. Sebenarnya mungkin dulu di awal-awal khususnya yang paling sering dilihat gitu yang jadi role model salah satunya itu adalah Ustadz Hanan Attaqi dan juga Ustadz Salim Afillah. Kayak gitu. Kenapa? Karena Ustadz Hanan Attaqi salah satunya pembawaannya nyantai gitu ya, gaul kayak gitu ya, milenial, sehingga ya nyaman gitu diterima oleh para pemuda kayak gitu ya. Sehingga ya banyak tuh pemuda hijrah salah satunya lewat wasilah ceramah juga konten syiar dari Ustadz Hanan Attaqi kayak gitu ya. Jadi memang pembawaannya nyantai, kekinian, milenial lah. Terus kalau yang Ustadz Salim Afillah itu beliau itu luar biasa saya rasa gitu dari pemilihan diksi, redaksi gitu ya, tentang rasa, kata, cinta dan sebagainya. Makanya salah satunya terinspirasi dari beliau juga. Kadang juga dalam salah satu konten gitu ya, ngutip gitu perkataan-perkataan beliau dari bukunya, saya kutip kayak gitu ya, disampaikan, kemudian dielaborasi dengan apa yang saya pahami. Sehingga mungkin tadi ya, role model di awal itu 2, salah satunya yang paling fokus Ustadz Hanan dan juga Ustadz Salim Afillah. Kang Zain Permana itu emang saya kenal juga baru tahu dan langsung suka dengan topik-topiknya, apalagi kan nyangkut dengan psikologi. Kebetulan saya juga anak psikologi. Di psikologi dipercampurkan dengan agama itu cocok banget, pas banget. Selain Kang Zain Permana, ada juga Ustadz Hanan Attaqi, ya pasti semua orang juga pada tahu lah gimana kapabilitasnya Ustadz Hanan Attaqi dalam menyampaikan dakwahnya. Kemudian kalau misalnya untuk konten podcastnya sendiri, yang jadi patokan saya jujur adalah raport. Saya juga pengen coba deh ngikutin konten yang kayak gitu. Idola saya itu ada 3, Kak. Jadi yang pertama itu ada namanya Syekh Misyari Rashid Al-Fasi. Setelah itu yang kedua itu Syekh Toha Al-Junaid. Nah yang ketiga itu Syekh Saleh Al-Musalli. Itu kalau yang di luar semua, di daerah Timur Tengah sana. Kalau yang di Indonesia itu seperti Ibrahim El-Haq. Nah itu. Habis itu juga ya Muzamil Hasbullah. Kayak seperti yang kemarin itu, pengisian materi itu Muzamil Hasbullah sama Ustadz ini Salim Bahanan itu, Kak. Iya. Tentu kalau harapan tadi salah satunya ketika tahu ada event lomba syiar digital Indonesia ini, terlepas dari nantinya awal-awal kan masih proses seleksi ya. Ya kalau lolos selanjutnya alhamdulillah, berarti jalan juang untuk menebarkan kebermanfaatan lebih terbuka kayak gitu ya. Tadi untuk menebarkan kebermanfaatan yang jauh lebih luas. Salah satunya sebenarnya yang terinternalisasi bagi saya pribadi, dulu waktu di kampus ada teman yang bilang, yang waktu masa-masa lagi galawers kayak gitu ya, dia pernah bilang gitu, dulu santri PPMDT Darut Tauhid, katanya muda tanpa karya lebih menyakitkan daripada muda tanpa cinta. Bagi saya secara pribadi, yang pada waktu itu masih sibuk dengan cinta-cinta yang nggak pasti kayak gitu ya, akhirnya melupakan cinta yang sejati dari Allah Subhanahu Wa Taala, merasa tertampar gitu. Sehingga mulai merefleksi, oh iya nih, karya apa nih, kontribusi apa nih yang mau saya tinggalin, jejak apa nih yang mau saya tinggalin ketika saya nanti, ya usia kita juga sudah tertutup kayak gitu, sudah kembali berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga memang harapannya dengan mengikuti syiar digital Indonesia ini bisa menambah kebermanfaatan yang semakin seluas-luasnya, meninggalkan jejak kebermanfaatan kayak gitu ya. Pun harapannya juga tentu yang saya rasakan juga ketika ketemu dengan peserta SD yang lain, pun juga peserta Mortal Kombat, kita saling tahu gitu, saling kenal, yang barangkali kedepannya bisa bikin konten bareng gitu ya, sehingga ya semakin banyak gitu ya pemuda-pemudi milenial yang bergerak dalam kebaikan, yang harapannya bisa menghasilkan generasi yang selanjutnya untuk lebih baik. Karena tentu kita mencintai bangsa kita, mencintai agama kita, ya kalau bukan kita, ya siapa lagi kayak gitu ya. Dan generasi muda merupakan penerus dan juga pelurus bangsa ini. Sehingga bagaimana kita berupaya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan karya terbaik. Kayak karena di Indonesia sendiri, konten murotal terutama untuk Qori'ah sendiri itu masih sangat minim. Di sini saya ingin menginspirasi terutama untuk Qori'ah sendiri untuk melahirkan konten-konten murotal yang berkualitas dan juga menginspirasi untuk para wanita di Indonesia. Saya sih pengen terus tetap bisa membuat konten yang istilahnya kekinian banget lah gitu. Jadi nggak yang terlalu kaku, nggak yang terlalu ceramah agak. Ya bagus sih ketika kita misalkan ceramah agama yang bener-bener ceramah agama banget gitu kayak yang di masjid-masjid. Cuman mungkin ada kalanya orang-orang itu, apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan rada susah gitu buat dengerin ceramah gitu, datang ke masjid. Jadi siapa tahu dengan dibuatnya konten yang lebih kekinian dan lebih masuk ke generasi-generasi anak muda sekarang, anak muda jadi lebih tahu dan lebih paham bahwa sebenarnya ajaran agama itu nggak sekolot itu gitu. Ajaran agama itu bisa relevan buat siapapun untuk permasalahan apapun. Oke, yang pertama saya akan meningkatkan kualitas kemampuan saya di murotal. Kedua, saya ingin berkolaborasi
dengan guru-guru yang tentunya mumpuni dalam bidang murotal, salah satunya dengan Ustadz Muzammil Hasballah. Saya sih pinginnya gini Kak, saya pingin itu aplikasi Ummah itu menjadi tempat amal jariah saya. Jadi kalau misal biar murotal saya itu bisa didengarkan lewat platform itu, karena kan kalau misal saya misal murotal saya itu cuman saya berdiri sendiri gitu Kak, maksudnya saya sendiri itu kan kayak masih susah. Dan saya memang target saya itu bukan kayak ingin mencari ketenaran, bukan, cuman saya inginnya itu kayak biar menjadi amal jariah saya kalau nanti saya udah meninggal. Jadi itu maksudnya udah pahala jariahnya itu masih mengalir terus, jadi biar yang mendengarkan juga banyak, dan juga otomatis yang pertama paling nomor satu itu membumikan Al-Quran, biar orang-orang itu jadi nggak dari YouTube doang, nggak dari Instagram, jadi bisa lewat YouVoice, dan itu bisa ketika lagi dengarkan murotal bisa juga lihat kajian. Jadi kan banyak kan fitur YouVoice-nya itu, jadi bisa lewat aplikasi Ummah juga, bisa mendengarkan lewat aplikasi Ummah. Yang jelas dari yang saya bisa yang saya bisa adalah ngomong kayak gini, jadi konten creator. Pastinya kalau misalkan Ummah minta saya untuk jadi konten creator di Ummah sih, saya bener-bener senang banget. Apalagi maksudnya yang masuk ke generasi yang selama ini jarang kesentuh untuk masalah agama. Kalau misalkan kita ngomongin orang-orang tua kan ya memang pada umumnya orang-orang tua pada suka ke masjid gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk generasi-generasi kayak saya atau mungkin di bawah saya senang banget kalau misalkan bisa merangkul mereka untuk bisa dengerin tentang ajaran-ajaran agama yang sebenarnya itu adalah hal yang simple dan bisa jadi seseru itu sih pada akhirnya. Iya, tentu tadi ya, dengan mengikuti ini saja salah satu jalan yang Allah hadirkan untuk menebar kemanfaatan yang jauh lebih luas. Tentunya kedepannya juga gak hanya sebatas ketika program ini selesai ya sudah selesai juga, tapi ini kan menjadi awalan. Ketika nanti mungkin di Ummah, ya harapannya juga saya bisa ikut berkecimpung di sana, berkontribusi jadi konten kreator kayak gitu ya. Mungkin lebih banyak juga bikin konten-konten. Jadi sebenarnya suka ngomong kayak gitu ya, tadi suka sharing, tapi tidak terdokumentasikan gitu ya, tidak direkam dan seterusnya. Alhamdulillah dengan ada program ini, kemudian ada challenging gitu, tantangan untuk bikin sekian episode, ya akhirnya kan tidak mau, akhirnya direkam gitu ya, akhirnya juga terpublish. Terkadang ya yang sebatas di seminar itu juga tidak terdokumentasikan. Sehingga ya harapannya ke depannya tentu kita bisa bekerja sama dan semakin banyak orang yang aware gitu, yang peduli dengan kondisi hari ini, harapannya ya bisa merubah nasib bangsa kita ke depannya menjadi lebih baik.